kita itu seperti ya, mereka itu menderita seperti seorang yang sakit bersalin, gitu ya. Nah, keadaan itu adalah menggambarkan satu perjalanan. Ingat saudara ya, menggambarkan satu perjalanan ketika saudara memutuskan sesuatu, yaitu memutuskan, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lanjut Pak Daniel. Meskipun aku susah. Mantap. Lupa. Menderita dalam duka, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Wah, udah mulai satu tetes turun ya Pak. Ingat lagi apa lagi? Wah, iya. Ya, nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak ambil keputusan itu, wah, kita tidak ketemu dengan dimensi kebenaran ini tuh. Dia nggak ketemu. Kita nggak ketemu. Kita bisa berjalan tanpa hambatan di tengah-tengah arus ya dunia ini. Bisa, saudara. Ya, kita ikut saja dengan dengan semua dinamikanya gitu. Tapi ketika saudara memilih untuk mengikut Yesus, maka ada satu atmosfer yang kemudian menguasai suasana batin saudara. Tuh, ya, suasana batin saudara. Yaitu terasa seperti perempuan bersalin katanya, ya. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pakai kata Paulus, syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Nah, malam hari ini saya ingin membawa kepada saudara satu kebenaran yang bahwa memang ini dimensinya tuh dimensi yang berbeda gitu. Ya. Dimensi yang bukan dari dunia ini atau dari filsafat dunia ini atau dari dunia yang lain gitu ya, dunia yang lain. Tetapi ini sesungguhnya berasal dari satu tempat, saudara ya. Dan tempat itu adalah surga, ya, surga, gitu ya, surga. Kemudian mengambil tindakan untuk turun ke bumi, saudara, turun ke bumi, dan kemudian saudara ya, di dalam Yesus Kristus itu masuk ke dalam keadaan yang fana tadi itu, saudara. Keadaan yang dunia tadi itu, yaitu apa, saudara? Daging. Ya. Jadi ini cerita ini bukan bukan ini loh, saudara. Bukan sinetron ya. Bukan sandiwara maksud saya, sinetron. Bukan sandiwara. Ini tuh kalau mundur ya, kalau kita mundur melihatnya gitu ya. Ini tuh satu keadaan yang ini satu kebenaran, saudara, ya. Ini satu kebenaran, ya. Ketika surga turun ke bumi, gitu, ya. Surga turun ke bumi. Wah, mau Natal nih ya. Surga turun ke bumi. Ya kan begitu, kalau surga turun ke bumi, maka apa katanya? Kesukaan bagi dunia. Bahasa Inggrisnya apa, Bu Esther? Joy to the world, the Lord is come. Nah, ya, jadi ini rangkaian yang tidak terputus.
Ini rangkaian yang persis sama dan semakin saling menguatkan. Kalau saudara perhatikan seri-seri, ini seri ke-21 loh, saudara pasti bisa rasakan sesuatu yang semakin menggigit. Semakin menggigit. Dan semakin tidak menapak di bumi, saudara. Kalau bisa saudara tangkap gitu ya. Semakin gitu. Dan memang kita memang sedang melepaskan, ya, sedang melepaskan diri dari dunia ini, saudara. Atau apa? Dari yang duniawi. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, surga ke bumi, ya. Jadi bumi harus melihatnya menjadi kesukaan, kesukaan. Tetapi harus lihat dari dimensi yang benar, yang sesungguhnya, ya, yang sesungguhnya, ya, dikatakan yang sesungguhnya, ya, yang sejati itu, ya. Apa kesukaan ini? Gitu. Nah, Paulus menggambarkannya, saudara, ya, di dalam surat kepada jemaat di Korintus, ya. Surat kepada jemaat di Korintus. Kita akan baca dari 2 Korintus. Saudara bisa siapkan dengan Alkitab buku 2 Korintus 3, saudara, ya. Sambil lihat di layar, bisa juga lihat buku sambil coret, ya, dan coret, ya. 2 Korintus 3 ayat 3, saudara, ya. Surga turun ke bumi, saudara, ya. Karena telah ternyata, saudara, karena telah ternyata bahwa kamu adalah apa? Surat Kristus, ya. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ya, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ini kata-kata ini menarik nanti, saudara. Pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan apa, saudara? Roh dari Allah yang hidup. Ini kita harus sangat cermat menangkapnya, ya. Jadi pelayanannya Paulus itu bukan pelayanan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan dengan sesuatu yang kasat mata dapat ditengok, dilihat. Tetapi tak dapat dilihat. Tak dapat dilihat. Bukan pada loh-loh batu, sekali lagi bukan kasat mata, ya, melainkan pada loh-loh daging, yaitu in your heart, ya, di dalam hati manusia. Bapak Ibu bisa tangkap nggak sesuatu dari situ? Tangkap. Silakan, bisa komentar sedikit. Iya. Jadi yang paling menarik itu ada perbedaan di sana. Ya. Ada perbedaan bahwa Rasul Paulus ini berbicara kepada pengikut Kristus, ya, bahwa kamu itu adalah surat Kristus, ya, yang ditulis oleh pelayanan kami. Artinya hasil pelayanan Rasul Paulus terhadap pengikut Kristus ini, mereka menjadi percaya kepada Kristus karena pelayanan Paulus. Nah, tetapi apa yang disampaikan Paulus itu bukanlah sesuatu yang seperti pada hukum Taurat yang dikatakan bahwa hanya seperti tulisan begitu, tulisan yang hanya dilihat. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah apa yang ditulis oleh Roh Kudus, yang disebut R besar di situ, Roh dari Allah yang hidup, ya, yang ditulis di dalam batin, ya, di dalam roh gitu. Nah, bukan lagi seperti pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia, tetapi apa yang ditulis dalam roh gitu. Ya, itulah yang Roh Kudus tuliskan di dalam apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang yang mulai percaya kepada Yesus Kristus. Ya, tidak lagi
menganut agama yang lama, ya, tetapi mulai percaya kepada pemberitaan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Jadi ada perbedaan dua hal di sana. Itu, Pak. Oke. Ada yang lain? Tidak ada. Coba baca ulang. Ada yang bisa baca ulang? 2 Korintus 3, ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, saya tambahkan bahwa terima kasih Pak Daniel. Saya tambahkan bahwa ternyata setelah Rasul Paulus memberitakan kepada mereka itu, ternyata mereka menjadi hidup. Ya, mereka menjadi hidup, tidak sama seperti mereka yang sebelumnya hanya melakukan tulisan-tulisan yang tertulis seperti hukum Taurat itu. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka itu tidak hidup sebenarnya. Nanti apa yang diberitakan Rasul Paulus yang berasal dari roh Allah yang hidup itu, ya itulah yang sebenarnya menghidupkan mereka. Itu Pak, makasih. Oke. Masih ada yang lain? Gak apa-apa. Bingung gitu misalnya. Apa ya artinya gitu? Belum ya? Oke ya, kita baca ulang ya. Nah ini ya teman-teman. Karena telah ternyata ya dari pelayanan bahwa kamu itu adalah surat Kristus. Kamu itu adalah surat Kristus. Kamu yang terbentuk, yang dapat dibaca oleh orang ini, gitu ya. Itu adalah dibangun atau dibentuk dari bukan dengan hukum, ya, bukan dengan hukum, bukan dengan sesuatu yang dapat secara kasat mata, ya, pada loh batu, ya, atau dengan tinta, tetapi dengan roh dan di dalam hati. Ini kalau saudara baca Yohanes 4, ya, ayat yang ke-23 dan 24, ada yang bisa baca? Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ini bagus. Ini bagus untuk menjadi sesuatu yang menjadi latar gitu ya, menjadi background dari acara hari Rabu dan hari Jumat gitu. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya mau sambungkan ya sesuatu malam hari ini. Allah mencari surat Kristus. Jadi penyembah yang benar itu adalah surat Kristus. Seorang pribadi yang adalah surat Kristus. Yaitu orang-orang yang dibentuk dari
pelayanan roh ya yang ada dalam hati, bukan dari ketaatan hukum atau ketaatan terhadap liturgi agamawi. Gitu. Ini penting sekali. Nah, apa yang terjadi? Kok bisa ya Bapak mencari penyembah, dan penyembah penyembah ini adalah penyembah yang benar. Rupanya mereka ini itu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mereka ini itu rupanya adalah hasil dari pelayanan roh dari Allah yang hidup. Ya, yaitu yang ada di dalam hati manusia. Nah, yang ada di dalam roh manusia. Mereka inilah ya, saudara-saudara, yang disebut surat Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang sangat mendasar dari sini, ya. Sangat mendasar. Ketika Yesus berkata di Yohanes pasal 4 itu, kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem atau di Gunung Gerizim. No. Enggak lagi. Ya. Tidak lagi dengan sesuatu yang kasat mata, yang touchable gitu ya. Ya. Tidak lagi dengan hal-hal yang dapat kamu lihat dengan mata, karena yang kelihatan itu yang kelihatan itu tidak abadi, tetapi yang tak kelihatan itu adalah kekal, gitu, saudara. Ya, ini sesuatu yang semuanya itu berjalan atau seirama, saudara. Ya, seirama. Nah, di dalam ayat 6, kalau saudara perhatikan, pelayanan ini tadi, saudara, dijelaskan nih. Ya, pelayanan apa yang kemudian membawa orang kepada penyembah yang benar, kepada orang yang menyembah dalam roh, orang yang disebut surat Kristus dapat dibaca orang. Saudara, pelayanan seperti apa? Oke, kita baca ayat 6. Ada yang bisa bantu baca? 2 Korintus 3 ayat 6. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Haleluya. Ya, saudara, saya tidak mau lanjut dulu. Ada yang tangkap sesuatu? Ini benar-benar, kalau saudara perhatikan, ini mengerucut ke ini seri ke-21 ini mengekstrak, saudara. Wah, ini padat sekali di sini. Menjadi padat di sini, saudara. Ya. Ya, teman-teman leader bisa bantu tuh ya. Coba apa yang didapat dari ayat 6 ini? Ya, ini menarik. Luar biasa kan? Ya, keren ini ayat ini. Ya, Bapak Ibu, ini orang yang ya, jadi di situ ada dikatakan Rasul Paulus tuh bilang menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Nah, Yesus itu membawa perjanjian yang baru. Nah, Rasul Paulus ternyata menjadi buah dari itu. Ya, Rasul Paulus itu menjadi pelayan dari perjanjian baru. Kenapa? Rasul Paulus dulu ahli Taurat. Dia pengajar, dia orang terhebat dan dikatakan hampir sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi dia menjadi pelayan dari perjanjian yang baru. Nah, tapi yang dijelaskan apa itu yang perjanjian baru? Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, itulah hukum Taurat. Ya, dijelaskan yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh terbesar. Itu Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang dijelaskan di ayat ketiga. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Wah, itu Roma pasal 7. Ya, menjelaskan Roma pasal 7 itu. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Nah, ini yang disebut perjanjian yang baru. Yesus datang membawa perjanjian baru, itu roh yang menghidupkan. Terima kasih. Wah, luar biasa. Mana nih Pak Tadus nih?
Tadi sebelum ngomong kita nggak bisa lanjut. Ya, Nah, jadi ini silakan. ya, jadi berarti perjanjian yang baru adalah perjanjian di mana kita melayani di dalam roh, pelayanan di dalam roh, segalanya adalah di dalam roh. Itu dari saya. Bisa ulang, Pak? Ya, jadi perjanjian yang baru adalah segala sesuatu itu dimulai dari roh. Pelayanan dalam roh, hidup di dalam roh, semuanya ada di dalam roh. Sedang karena yang hukum yang tertulis itu adalah yang mematikan. Yang tadi malam sudah dibahas dan sudah berapa kali diulang di Roma pasal 7. Jadi kalau masih mengikuti secara liturgi, secara aturan, nah maka itu mematikan. Tetapi dalam perjanjian baru adalah segalanya dimulai dari roh. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita lanjut, ada yang paling tidak menarik di sini yang kita perlu sebenarnya harus cuman apa ya istilahnya ya, kita bahas ulang nih. Saudara bisa bayangkan ya, seorang Paulus ya yang adalah buah dari pelayanan perjanjian yang baru ya, yang dia jelaskan di sini ya. Kalau saudara lihat kata-kata yang sangat konsisten ya, pelayanan yang roh dari Allah yang hidup yang ada dalam hati manusia ya, yang bukan dari hukum yang tertulis tetapi dari roh gitu ya. Tapi ada yang menarik di sini saudara ya, roh dari Allah yang hidup dalam hati manusia, yaitu roh yang menghidupkan. Sebaliknya hukum yang tertulis mematikan. Nah, saya mau tanya nih saudara, apa yang saudara tangkap selama 20 seri mengenai hukum yang tertulis mematikan? Nah, hukum yang tertulis mematikan, kalau saudara mau tahu hukum yang dimaksud, itu adalah ya, hukum yang tertulis ini adalah yang ditulis pada loh batu. Yang ditulis pada loh batu. Gitu ya. Yang ditulis pada loh batu. Nah, ini menggambarkan mengenai hukumnya Musa yang ditulis di loh batu itu. Kok bisa mematikan? Ini penting, teman-teman. Pasti udah pada tahu ya, pasti bahasanya saja yang berbeda-beda. Tapi penting kita ulas balik supaya kita bisa mengerti kenapa kita perlu hidup di dalam perjanjian yang baru, yaitu pelayanan yang dengan roh dari Allah yang hidup, yang ditulis dalam hati manusia, yaitu roh yang menghidupkan. Kenapa? Gitu. Kenapa kemudian Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yaitu yang menyembahnya dalam roh, dan rupanya mereka ini disebut surat Kristus. Ya, tambah yang extend nih sekarang ya. Jadi waktu Yesus berkata, kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem atau di Gunung Gerizim, ya, tapi Bapa mencari penyembah yang benar, yaitu yang menyembahnya di dalam roh, gitu ya. Ya, di dalam roh. Nah, saudara tahu, Kristus, Adam terakhir, adalah roh yang menghidupkan. Jadi orang-orang yang menjadi penyembah yang benar itu adalah surat Kristus, gitu saudara. Ya, yang dihasilkan oleh satu pelayanan, yaitu pelayanan perjanjian yang baru. Wow banget dong, ya, pelayanan perjanjian yang baru ini, gitu ya. Tetapi lawannya kan ditulis di sini ya. Kalau bukan itu apa dong? Oh, pelayanan yang ditulis dengan tinta pada loh batu, yaitu hukum yang tertulis yang mematikan. Nah, Bapak Ibu, ya teman-teman, kira-kira kok dikatakan hukum tertulis yang mematikan? Kenapa ya? Kenapa hukum tertulis atau hukum Taurat di sini dikatakan mematikan?
langsung baca ayatnya aja. Ya. Oke, sorry. Silakan Pak Tedis. Silakan Pak. Ya, karena dengan menjalankan hukumnya yang tertulis itu adalah menjalankan syariat yang tidak ada hubungan atau tidak ada persekutuan. Jadi hanya menjalankan aturannya saja, peraturan-peraturannya saja, tapi di dalamnya tidak ada persekutuan yang intim atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang mematikan. Jadi segala sesuatu yang tidak terhubung atau tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan itu pasti mati. Oke. Oke, itu ada satu sisi itu ya. Jadi saya tangkap di apa yang tidak terhubung dengan Tuhan itu mati. Tapi kenapa harus mematikan Pak? Kan ada aturan hukum kan? Kenapa dikatakan mematikan? Mematikan karena itu dijalankan secara aturan saja. Tapi nggak harus sampai mati toh? Ya, maksudnya itu. Ya Pak Ens, saya menambah. Silakan. Yang disebut mematikan karena Roma pasal 7 ayat 11 ya. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hanya memang dengan roh yang daripada Allah yang hidup ya yang akan menolong kita. Artinya perintah itu bicara tentang melakukan tanpa adanya satu hubungan. Tapi kalau perjanjian yang baru itu membawa kita pada satu hubungan yang karib, sehingga dari hubungan itu melahirkan satu ekspresi kasih kepada Allah sehingga kita tidak melakukan dosa lagi. Sehingga itu tidak membunuh kita karena ada satu roh yang menghidupkan, karena ada satu hubungan yang karib dengan Tuhan ya, dengan Bapa. Sehingga di sana dikatakannya Yohanes 4 ayat 23 menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi tanpa hubungan yang karib dengan Bapa itu kita tidak bisa, kita kalah pasti dalam hidup ini. Memang harus dibangun dengan dasar hubungan dengan Bapa, yaitu satu keakraban seperti kalau disebut di perjanjian Henok ya. Henok itu diangkat hidup-hidup karena ia berkarib dengan Allah. Jadi ada kehidupan ketika kita bergaul karib, bukan hanya sebatas perintah-perintah yang kita lakukan. Ya, perintah, tapi memang kita dibalik. Nah, kita melakukan perintah itu karena lahir dari cinta kita yang kuat, ada hubungan yang kuat dengan Bapa. Tapi kenapa harus mati, Pak? Nggak usah mati lah kan? Tidak terhubung, tapi rohnya ini yang tidak hidup, ya, hanya melakukan perintah-perintah itu. Maksudnya begini nih, kenapa melakukan perintah mati? Kalau Pak Lepit coba baca dari ayat 8 ya, 8 dan 11. Roma 7 ayat 8 dan 11. Ini tricky sekali. Nah, ayat 8-nya itu dikatakan bahwa tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Justru dengan tulisan-tulisan itu, perintah-perintah itu yang di loh batu yang Musa bawa turun dari gunung Sinai, ya justru dengan itu membangkitkan rupa-rupa keinginan dalam daging kita. Gitu. Wah, itu menarik sekali itu. Menarik ya. Jadi Musa datang bawa barang busuk. Coba kita betulan ya, teman-teman. Betul. Ayat 7 mengatakan jika demikian apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenai dosa. Ya, oke, Taurat bukan dosa. Taurat itu baik, Taurat itu kudus. Tapi kenapa di dalam Taurat dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan, bahkan menipu, dan perintah itu membunuh?
Makanya dikatakan hukum tertulis itu mematikan. Kenapa tuh? Ya, salah satunya begitu ada hukum, maka ada keinginan untuk melanggar. Dari mana keinginan itu, Pak? Dari daging, dari dosa ada di dalam daging dari Taman Eden. Dosa turunan. Dosa turunan dari Taman Eden. Yang diprovokasi, Pak, ya, yang diprovokasi oleh penguasa di udara, ya. Istilahnya Efesus 6 ayat 12, kita melawan bukan darah dan daging, tapi penguasa di udara, penghulu pemerintah, roh-roh jahat. Ya, udah nyampe ke akar nih ya. Saya pingin cari itu dari tadi ya. 1 Petrus 5 ya, ayat 8 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Oke, coba dibaca itu sama ayat berikutnya juga. Ya, sampai 10 itu Bapak angkat kemarin, ya. Iya. Teman-teman ya, ini harus tuntas. Harus tuntas, harus kita tahu ini. Ya, mungkin selama ini saudara pasti lewatkan dengan kata-kata itu, ya. Hukum yang tertulis mematikan. Wah, ini susah sekali. Udah lewat kan? Pas. Tapi ini menjadi dasar dari perjanjian yang baru. Ini menjadi dasar. Nanti saya cuma merangkum loh saudara ya. Dari 20 seri kita ini kelihatan banget ada sesuatu yang ini harus kita mengerti gitu. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan semakin menemukan kekuatan ke arah yang benar. Ke arah yang sejati itu akan semakin menguat ke sana. Ya. Tetapi kalau kita tidak sadar ini, ya, makanya 1 Petrus 5 ayat 8 bilang sadarlah. Jadi sadarlah. Hai, sadarlah. Gitu. Jadi kita harus menyadari maksudnya. Kita harus sadari hukum tertulis mematikan. Kok bisa? Pak Tadu sudah jelaskan. Karena ya di dalamnya ya itu dosa. Ini nggak dibuat-buat, saudara. Ya, saudara lihat tadi ya. 2 Korintus 3 ayat 6 bilang hukum tertulis mematikan. Roma 7 ayat 8 katakan perintah itu hukum tertulis itu maksudnya. Itu mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan. Ayat 11-nya bilang, dan menipu aku, dan perintah itu membunuh. Paulus bilang, aku manusia celaka. Yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat ada padaku. Yang jahat yang kulakukan. Paulus curhat, kita nggak perlu curhat lagi. Ya, dia mewakili nih semua keadaan kita. Ya, saudara mau bayi rohani, mau dewasa rohani, mau udah jadi hamba Tuhan, gembala, ini semua cerita yang sama bahwa hukum tertulis mematikan. Dan hukum tertulis ini, saya katakan kok bisa mematikan? Pak Lepri langsung tangkap dia. Karena apa? Karena dosa yang ada dalam daging ini, ya, dosa yang ada dalam daging ini, itu terprovokasi oleh apa? Oleh sesuatu yang ada di luar, saudara. Sesuatu yang memang ada di luar ini, sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa ada yang memprovokasi ini, di mana dia mengambil bagian atau kesempatan untuk membangkitkan itu, pasti ada. Dan itu jelas. Dia adalah, makanya ya ayat firman Tuhan berkata, kita ini tidak melawan darah dan daging. Saudara nggak melawan kedagingan, bukan. Tapi melawan pemerintah, penghulu, penguasa, roh jahat di udara. Petrus saudara ya, Kefas. Ya, batu karang yang teguh. Dia bilang di 1 Petrus ayat 5 ayat 8, sadarlah. Lanjut, Pak. Sadarlah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber... Sampai situ aja. Ya. Nah, menarik ya, teman-teman ya, ayat itu ya. Jadi, sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Ini kaitannya begitu, itu kaitan serinya gitu. Sadarlah berjaga-jagalah bahwa lawanmu si iblis, ya, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara pernah ya? Saudara, harusnya singa itu apa, saudara? Menerkam. Bukan berkeliling terus mengaum-ngaum. What happened? Ada apa? Ya, saudara tangkap nggak sesuatu di sini? Kok bisa kayak singa hilang taring gitu? Atau sudah dijinakkan atau udah disuntik dengan ya apa namanya untuk menjadi jinak? Ini seperti si berkeliling. Dia berkeliling. Kok dia nggak terekam? Mengaum-ngaum. Seperti nggak punya kekuatan gitu. Ya. Pernah lihat anjing menyalak? Ya. Ya. Dia lihat kucing gitu, saudara ya. Menguasai semangkok makanan atau daging. Wah, anjingnya itu menyalak-nyalak aja keliling. Gitu ya. Coba saudara ya. Kenapa? Dia mendekat sedikit. Waduh. Ya. Kaki depan si kucing langsung ada di hidungnya, ya. Dan itu hidung bisa berdarah kan? Jadi dia tahu persis. Nah, Bapak Ibu, ini satu metafora yang bagus. Kita lihat ya. Ini metafora ya. Nah, saudara bisa lihat sebelum saya lanjut ayat 9 bilang lawanlah. Jadi memang harus aktif. Pertama di atas bilang sadarlah ini. Nah, seri ini mau buat kita sadar. Ya, sadarlah. Sadarnya ini konstelasinya kita harus tahu bahwa di dalam hukum ini ini kata-kata ini penting ya. Di dalam hukum ini yang isinya adalah perintah. Itu malah iblis itu, saudara, mengambil kesempatan itu untuk membangkitkan keinginan. Dan ingat ya, kemarin kita udah baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 kan, bahwa semua keinginan itu tidak berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Oke? Pak Hens. Ya, silakan Pak. Ini berarti berkaitan langsung dengan Kejadian 3 itu ya. Ketika ada perintah, lalu iblis mengambil kesempatan untuk menggoda, menipu Hawa. Itu Pak, saya juga mengerti itu ketika bahas seri ini loh. Nah, itu langsung berkaitan, ini saya baru temukan, ini langsung berkaitan ke situ. Oh iya, luar biasa, betul. 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 Jadi seandainya nih teman-teman, tapi ada sesuatu yang menarik yang agak beda di situ sih, Pak. Ada yang agak beda gitu ya. Ada yang tidak persis sama. Karena waktu itu di dalam Adam itu tidak ada kodrat dosa. Itu yang saya lagi mundur satu step. Tapi kejadiannya kok akibatnya kok sama gitu. Jadi ketika Tuhan berkata, ya, ketika Allah berkata mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jadi, jangan, waktu muncul jangan, kan perintah. Langsung jadi kesempatan. Langsung jadi kesempatan. Dan kesempatan apa saudara? Sesuai dengan Roma 7 ayat 11. Kesempatan menipu. Hawa ditipu. Saudara nggak akan jatuh dosa kalau nggak ditipu. Ini yang kita harus sadar. Nah, Paulus anyway saudara. Paulus tahu dong semua ini yang kita cerita, tahu persis, tahu. Dia coba fight nggak? Dia fight. Dan dia bilang, aku sempurna melakukan Taurat. Aku sempurna melakukan Taurat. Tapi tetap saja dia tutup dengan, aku manusia celaka gitu loh. Karena apa? Ini, dia bilang gini nih, demikianlah aku mendapati hukum ini. Jadi dia akhirnya bilang ini hukum. Wah, ini hukum, benar-benar ini hukum. Kalau kita nih ya, kalau kita dengan kekuatan sendiri ya ingin hidup baik,
hidup baik, yang terjadi adalah dengan keinginan mengikuti perintah untuk hidup baik itu, kita menjadi malah mati. Kenapa? Karena kita gagal mengikuti perintah itu. Kita pasti gagal. Ayat berapa Pak Lepri yang bilang bahwa keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Ya, keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Artinya memang lawan Allah, lawan hukum Allah. Gitu. Dikatakan bahwa dia tidak bisa tunduk pada hukum Allah. Dan itu kata-katanya bagus banget soalnya. Kalau nggak salah ayat 9, Roma 8 Pak. Roma 8. Ya. Ini penting nih saudara ya. Ini penting. Sampai kita tahu bahwa kalau jadi tahu ini. Roma 8 ayat 7. Ya silakan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Coba teman-teman. Ya. Nggak mungkin baginya. Ya. Kebayang nggak? Ya. Jadi hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging itu tidak mungkin takluk pada hukum Allah. Coba. Kita gimana lawan dosa nih? Ayo, kita kasih pendapat satu-satu. Benar nggak? Kita buka-bukaan ini. Ya kan? Paulus curhat. Kita nggak berani curhat mati-matian kan, buka-bukaan. Udah ditelanjangi nih kan? Kita semua. Enggak, siapa yang bisa berani ngomong Paulus aja ngomong. Ya nggak, saudara? Ya, apalagi saya, Ya, celepete begini kan? Kerucu. Ya, saudara, benar. Paulus bilang begitu. Nah, firman Tuhan, kebenaran, ini membuka nih, menyingkapkan buat kita supaya apa? Supaya kita mengerti. Ya, satu jalan keluar. Nah, saudara, merupakan ya kesimpulan juga dari 20 seri kita adalah apa? Ini memang perjanjian yang baru ini. Yaitu apa? Memang roh harus dihidupkan. Ini yang Pak Tadus tadi itu loncat tuh. Tapi ini bagian kedua memang. Betul sekali bahwa yang tidak terkoneksi dengan Allah mati. Ini penting. Jadi ini saudara ya. Apapun keinginan dalam daging kita, itu nggak pernah takluk pada hukum Allah. Jangan bilang ya, aku mau puasa. Gitu. Kalau aku puasa, aku pasti bisa soleha. No. Nggak bisa. Ini bilang apa? Keinginan daging nggak takluk pada hukum Allah. Saya suka kata-kata terakhirnya. Karena apa? Baginya memang demikian ya. Tidak mungkin. Apa katanya? Ya, dikatakan hal ini memang tidak mungkin baginya. Kacau sekali itu kata-katanya. Kacau sekali. Itu memang menyinggung perasaan saya. Bener, dia bilang gitu loh. Itu memang tidak mungkin baginya. Aduh, saya bilang ini parah sekali. Pantasan Bapak Paulus itu langsung bilang, aku celaka. Jadi dia tahu. Wah, nggak tahu ya. Saya kok bergairah sekali ngomong ini, saudara ya. Mungkin karena saya manusia berdosa ya. Iya bener loh. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini iblis yang gerak. Ya kan? Jadi ketika Adam di Eden ya ditipu karena ada larangan sehingga dia ditipu dan dia jatuh. Saudara, kata-kata itu saudara bisa simpulkan ini dalam sekali itu. Ketika Adam di Eden itu ada perintah, iblis tipu, dia jatuh. Dosa jadinya menjalar ke dalam daging. Saya nggak mau ya di Roma berapa? Roma 5:12 ya. Menjalar ke seluruh manusia. Itu sebenarnya kata ke daging. Dalam daging kita. Keinginan daging itu memang tidak tunduk pada hukum Allah. Karena memang itu tidak mungkin baginya. Wah, saudara ya. Dah, simpulkan situ. Nah, saudara, ini adalah kabar baik. Ya, ini adalah good news, gospel. Ya, ada dua hal penting, saudara ya. Yang pertama, saudara ya.
keadaan yang pertama tadi ini, keadaan ini itu adalah karena apa, saudara? Karena jiwa atau pikiran itu mengikuti keinginannya daging. Oke? Semua tindakan di dalam manusia itu berasal dari pikiran dan perasaan. Oke? Tidak ada perbuatan kalau tidak bertindak. Betul? Tidak ada perbuatan kalau tidak bertindak. Semua orang dihakimi menurut perbuatan. Dan tidak ada perbuatan tanpa ada tindakan, tanpa ada kehendak. Dan kehendak itu lahir dari jiwa, yaitu pikiran dan perasaan. Nah, sekarang saudara, ketika jiwa ini, pikiran perasaan ini, menurut daging, wassalam, mati, saudara. Dia mati. Ketika pikiran mencoba, pakai hukum, perintah-perintah, Paulus bilang, demikianlah aku dapati. Keinginan daging ini itu tidak takluk pada hukum. Makanya di dalam Roma 7 ayat 24, Paulus bilang, hukum-hukum lain di dalam anggota tubuhku itu berjuang melawan akal budi. Berjuang melawan. Akal budinya kalah, saudara. Kalah. Nah, sekarang saudara ya, karena ini adalah akibat dari perbuatan daging, yaitu dosa yang ada dalam daging, saudara, maka ada solusinya. Ya, Paulus bilang syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apanya itu? Saudara, ada yang bisa jawab nggak? One word. Satu kata. Ada tulisannya di belakang saya. Dialah roh yang menghidupkan. Satu kata. Merdeka. Merdeka. Ya, kemerdekaan. Ya, itu kemerdekaan. Nah, itu yang disebut di Roma 8 ayat 2. Nah, ayat 2. Jadi saudara, pertama ya. Kok harus merdeka nih? Nah, ini penting sekali. Ya. Jiwa nih saudara. Ada ya, jiwa. Ini ada keinginan daging. Ya. Jiwa menuruti keinginan daging. Dan keinginan daging ini saudara aktif. Daging ini malah apa? Kita bukan berperang melawan darah dan daging, tapi ada sesuatu yang di luar sananya. Yang apa? Masuk, saudara. Memprovokasi ini, membangkitkan, ambil kesempatan, tipu. Ini, saudara, ya ini yang diikuti oleh pikiran. Kesana terus dia, kesana terus. Elemen rohnya ada di mana? Jadi pertanyaan kan? Rupanya, saudara, ini rohnya ini, saudara ya. Ketika Adam di Eden itu jatuh, ini rohnya ini, saudara apa? Jadi mati. Mati artinya apa? Terbelenggu di dalam roh perbudakan. Budak tidak bisa ngapa-ngapain. Tunduk pada penguasa. Budak, roh perbudakan. Dia tunduk pada penguasa. Kerajaan penguasa angkasa. Dia tunduk. Kristus datang. Supaya apa? Roh tadi ini, saudara, dilepaskan. Ketika Kristus bangkit, yaitu roh Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian, maka apa, saudara? Maka kemerdekaan itu menjadi hadir. Kemerdekaan itu menjadi hadir. Artinya apa? Kekuatan daging yang ada di dalam tubuh ini, ya, kekuatan dosa yang ada dalam daging, ya, kekuatan dosa yang ada dalam daging ini apa, saudara? Ini ditanggungkan kepada Kristus, sehingga tuntutan daging, ya, tuntutan dosa, ya, tuntutan dosa akibat perintah atau hukum Taurat ini itu digenapi di dalam hukuman ini dan ditanggung. Kristus menanggung, masuk dalam maut, bangkit dari kematian. Makanya Kristus di atas kayu salib bilang, sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Karena apa? Tadi roh ini, saudara, yang terbelenggu,
ya, yang terbelenggu. Itu dia dilepaskan. Dan kemudian dia dilepaskan. Hidup nggak? Nggak tahu. Gitu ya. Ya. Intinya adalah dia tidak diperbudak. Dia sekarang lepas. Dia sekarang lepas. Artinya lepas itu apa, saudara? Ya, tidak terbelenggu. Artinya apa? Dia kembali memiliki hubungan. Nah, dia kembali terhubung, saudara. Dia kembali terhubung. Oke? Nah, saudara yang ikut Zoom ini, ya, pasti mungkin ada yang ikut lewat kuota, ya, 4G, 5G, atau connect dengan Wi-Fi, ya. Terhubung dengan baik, dengan lancar, dengan kualitas bagus, pasti berbeda, kan? Gitu. Saudara, kalau listrik mati, masih bisa terhubung nggak Wi-Fi-nya? Ya, mati. Nah, mati kan? Gitu. Tetapi ketika ada listrik hidup, Wi-Fi-nya hidup, terhubung. Nah, saudara ya, jadi ketika Kristus mati, ketika Kristus masuk ke dalam kematian dan kemudian bangkit, maka Roh Kristus ini itu membawa apa? Membawa kebangkitan, itu membawa saudara dan saya apa? Memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari hukum dosa dan sekaligus hukum maut. Dosa yang ada dalam daging, tuntutan hukum Taurat yang ada di dalam daging ini digenapi, ya, Roma 8 ayat 3, digenapi, sudah, digenapi, ya. Tidak ada lagi pendakwaan di sini. Kristus tanggung. Jadi orang kalau bilang ini dalam sekali ini sebenarnya. Jadi kalau dibilang Kristus menanggung seluruh dosa di Roma 8 ayat 3. Allah mengutus anaknya menjadi daging dan serupa dengan daging supaya menanggung dosa yang dari dosa. Coba saudara baca itu, ayat itu dalam sekali, ya. Ini menyelesaikan. Jadi semua perbuatan daging itu selesai. Semua tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam sini. Gitu. Ya, di dalam sini. Dan dalam waktu yang bersamaan, saudara, ya, ada Kristus yang melakukan ini. Saudara kemudian percaya kepada Kristus, maka di situ kita dimeterai dengan Roh Allah yang kudus. Roh Allah yang kudus. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Saudara dilepaskan dari apa? Dari roh perbudakan atau belenggu. Dan kemudian apa? Kemudian masuk ke dalam kerajaan Kristus, kerajaan anak. Ini menjadi potensi, menjadi kesempatan. Hukum yang ada di sini, sekalipun dia mematikan, tetapi di dalam Kristus sudah tidak ada dakwaan. Tetapi roh, ya, tetapi sekarang jiwa yang ada di sini, saudara, jiwa yang ada di sini, mau kemana? Kan begitu pertanyaannya, kemana? Apakah daging ini berhenti? Tidak. Sadarlah, ya, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis yang ada di luar ini terus, ya, terus seperti singa mengaum-ngaum, ya, berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum. Sekarang saudara tahu kan kenapa dia berkeliling seperti singa mengaum-ngaum, seperti tidak ada taring untuk menerkam. Karena apa? Kristus sudah memerdekakan, sudah menanggung, sudah menjadi daging serupa dengan daging yang menanggung dosa yang ada dalam daging. Dosa yang menjalar dari Eden ke semua daging. Di sini kalau orang nanya, bayi masuk surga nggak, Pak? Bisa dijawab pakai ayat ini jadinya. Pakai ini. Dosa yang ada dalam daging, ya, dari Eden itu menjalar ke daging. Semua yang ada daging ada dosa. Tapi Kristus, apa saudara? Kristus sudah menanggung ini. Nah sekarang, saudara, ya, ketika Kristus menanggung ini, ada yang menarik nih, saudara. Orang percaya atau tidak percaya kepada Kristus, ini menarik. Kristus sudah tanggung yang ada di sini.
Makanya Kristus bilang datang untuk dunia. Datang untuk dunia. Nah, makanya saudara, ya, hal yang menarik dari situ adalah roh, ya. Roh ini terlepas dari belenggu. Kemudian apa? Dia akhirnya punya hubungan. Nah, punya hubungan. Nah, dari sinilah awal, ya, bahwa perjanjian yang lama, perjanjian yang pertama itu sudah usang, ya. Ibrani 8 ayat berapa ya paling terakhir, ya? Ibrani 8. Usang sudah tidak, ya, sudah tidak terpakai, saudara. Di sini dan ada perjanjian yang baru. Oke, ini yang kita cerita di sini. Perjanjian yang baru ini bicara mengenai apa? Mengenai roh yang tadi terhubung. Roh yang tadi terhubung. Saudara, ya? Rohnya tadi terhubung. Nah, roh yang terhubung ini, saudara, mulai apa? Mulai apa yang penting di sini? Mulai mempengaruhi jiwa. Nih, ya. Mulai mempengaruhi jiwa. Maka di Roma pasal 8, ya, ayat 3 dan 4 itu dikatakan apa? Ya. Kemerdekaan itu atau tuntutan oleh hukum itu apa? Itu bagi mereka yang bukan hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Jadi ada satu keadaan atau satu kondisi di mana apa? Tercipta satu kemerdekaan, ya. Itu satu kemerdekaan, ya, di mana rohnya ini dapat memiliki kesempatan untuk apa? Untuk mempengaruhi jiwanya. Nah, untuk mempengaruhi jiwanya. Nah, roh yang sudah lepas ini, saudara, ya, roh yang ada dalam kita, saudara rasa nggak itu? Saudara rasa nggak bahwa roh saudara itu tidak terbelenggu? Rasa nggak? Saudara bisa hayati nggak bahwa roh saudara itu tidak terbelenggu? Saudara tidak, ya, saudara terasa nggak bahwa roh saudara itu punya hubungan, gitu, punya hubungan dengan Bapa? Ya, rasa punya hubungan kan? Ya. Terasa, ya, kita bisa hayati kan, punya hubungan gitu. Ketika saudara jatuh dalam dosa, apa yang muncul? Apa yang muncul ketika berbuat salah? Apa yang muncul? Rasa berduka. Rasa menyesal, rasa berduka. Itu saya pernah ngomong gini, Pak. Ampuni saya telah berkhianat. Ya, bersalah, berduka, berkhianat. Tapi para pengkhianat juga merasa begitu. Apa yang menjadi ini bahwa saudara terhubung rohnya? Memanggil dia Abah, ya Bapak. Ya, dalam Bapak. Keadaan berdosa tadi, dalam keadaan berdosa, apa yang membuat kita bisa tahu bahwa kita terhubung? Ada Roh Kudus mengingatkan, kasih tahu. Iya. Apa yang membuktikan, Pak, bahwa kita terhubung dengan Bapa? Bahwa roh kita itu tidak terbelenggu. Kita bisa ketika kita jatuh dalam dosa. Ya, ada satu keyakinan bahwa dengan darah Yesus saya diampuni. Ya, ada kata-kata yang terlewatkan apa ya? Saya ini dikasihi. Saudara rasakan nggak itu? Ketika jatuh dalam dosa, kita bilang, enggak, saya dikasihi. Rasa gitu? Ada? Yang rasa boleh angkat tangan? Dalek semua tidak. Oke. Ya, benar nggak? Benar nggak itu? Itu caranya, saudara. Kita tuh rasa kita dikasihi. Sehingga apa? Sehingga ada jalan untuk menemukan kembali, gitu. Ada jalan untuk kemudian kembali intim dan akrab, gitu, dan karib, gitu, saudara. Ya, tidak hidup dalam tuduhan begitu. Itu yang menarik tuh dari atmosfer roh yang kembali memiliki hubungan itu. Roh bukan roh yang terbelenggu. Roh yang terbelenggu itu kembali dituduh oleh dagingnya. Dan kemudian kemudian pikirannya akan berkata, mari coba untuk turuti ya hukum-hukum ini. Tapi malah dia mati dengan cara itu.
Tapi roh yang sudah dilepaskan dan kemudian terhubung dengan Kristus, dengan Bapa, dia akan berkata, saya dikasih. Jauh lebih daripada semua ini, saya ini orang yang dikasih. Oke? Nah, saudara, dari sini berangkat perjalanan perjanjian yang baru. Jadi saudara, roh yang menghidupkan ini, itu bicara mengenai perjanjian yang baru. Oke? Nah, kita mulai dengan ayat 6 ini tadi kan. Inilah pelayanan perjanjian baru itu. Yaitu dengan roh dari Allah yang hidup, dalam hati manusia, dengan cara roh yang memberi kehidupan. Nah, saya mau bawa saudara sedikit melihat perjanjian yang baru. Karena ini luar biasa. Bagi saya, ini wow, keren. Saudara ya. 1 Korintus 11 ayat 25 ya berkata begini ya, supaya aktif, ada yang bisa baca? Silakan. Yang belum siapa? Silakan. Bisa. 1 Korintus 11 ayat 25. 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Amin. Ya. Yang pertama dari sini saudara ya, cawan ini adalah perjanjian baru. Jadi saudara kalau mau mengingat mengenai semua ini, itu ya ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kalau mau mengingat semua ini, ingatlah mengenai cawan ini ya, cawan ya. Dan cawan ini bicara mengenai kematian Kristus. Oke? Jadi bahwa kematian Kristus di dalam setiap perjalanan hidup kita, itu kita akan diingatkan bahwa ini adalah perjanjian yang baru. Ya, saudara mungkin selama ini ya melakukan rutinitas, misalnya komuni ya, perjamuan kudus gitu ya. Ingat saudara, itu adalah satu refleksi dari momentum dari perjanjian yang baru, saudara, ya, yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Ibrani 9 ayat 15 berkata begini, karena itu ia adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Yesus adalah pengantara dari perjanjian yang, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Yesus telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara jadi ingat nih ya, perjanjian pertama ini itu ya mengenai hukum tadi ya, hukum yang tertulis gitu ya, yang sudah digenapi di dalam Dia ya. Jadi telah menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Jangan mengingini, jangan membunuh, jangan berzina. Di dalamnya ya, kalau saudara baca Roma 8 ayat yang keempat ya, itu Taurat digenapi di dalamnya. Ya. Taurat digenapi di dalamnya. Tetapi ada menarik kata-kata di situ. Kalau ada teman yang bisa baca Roma 8 ayat yang keempat. Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi. Bisa diulang. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Amin. Iya. Bagus ya. Jadi yang mengalami perjanjian yang baru itu ya, yaitu mereka yang ditebus pelanggaran-pelanggarannya sesuai dengan tuntutan itu adalah yang
yang kemudian hidup menurut roh. Jadi di situ ada kondisi itu kan, yang tidak hidup menurut daging. Nah, kata hidup di situ saudara ya, pakai kata peripateo. Artinya cara hidup yang terbiasa. Gitu. Terbiasa dengan cara hidup daging atau terbiasa dengan cara hidup menurut roh. Nah ya, satu kali disebut kata peripateo di situ dan kemudian menjadi referensi semua ayat-ayat berikutnya gitu ya. Jadi tinggal bicara menurut roh, menurut daging, tapi sebenarnya referensinya di ayat 4 itu hidup peripateo. Terbiasa ya, cara hidup terbiasa menurut. Nah, sudah ya. Cara hidup terbiasa menurut peripateo. Work around atau work in cycle. Mengulang kalau dalam terjemahan yang lain itu berjalan mondar-mandir. Sudah pernah berjalan mondar-mandir? Cari apa? Gitu ya. Itu artinya apa? Sedang mengulang sesuatu. Mengulang. Ya, saudara ya. Artinya sampai terbiasa, gitu ya. Orang bilang, berapa jauh ke sana? Dekat. Dia tiap hari ke sana, jadi dia bilang dekat. Pas orang pertama kali jalan ke situ, dia bilang, waduh. Ya. Nah, teman-teman, itu yang apa? Itu yang perjanjian yang pertama kan. Jadi telah ditebus di dalamnya. Taurat digenapi. Saudara ya. Nah, Yesus adalah pengantara perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Ya. Di atas kemerdekaan ini. Di atas kemerdekaan ini, saudara. Itu ada kemenangan. Rangkaian dari kemerdekaan ini, saudara, kepada kemenangan, rangkaian dari kemerdekaan ini kepada kemenangan, itu hanya dapat Itu hanya dapat diterima dengan cara apa? Dengan cara roh, hukum roh yang menghidupkan. Dan hukum roh yang menghidupkan ini adalah satu perjanjian yang baru. Saya membawa kita lebih dalam di situ karena apa? Ini luar biasa. Ya, ini itu bukan satu eksposisi gitu ya. Atau eksegese. Ini adalah nyata, ini real sekali, saudara. Ya, nah kita lanjut sedikit ya. Ini saya tertarik membahasnya ya, Ibrani 8 ayat 5 sampai 8, sampai 11 malah ya. Dua bagian ini, saudara. Ini sebenarnya, saudara ya, ini adalah kalau saudara pernah baca, ini ada di Yeremia 31 juga, saudara ya. Dia juga ada di Yeremia 31. Tapi kita baca yang di kitab Ibrani aja ya. Nah, tadi ingat ya. Tadi ingat ya mengenai ini ya. Kita mundur sedikit ya. Tinggal 10 menit, tapi mudah-mudahan saudara mendapat sesuatu yang luar biasa nih ya. Ini teman-teman ya. Nih, pelayanan kami. Ingat ya. Ini adalah pelayanan kami. Pelayanan yang yang membawa orang kepada jadi surat Kristus atau penyembah benar, yaitu penyembah yang menyembahnya di dalam roh, ya. Pelayanan yang dengan roh dari Allah yang hidup di dalam hati. Yang apa, saudara? Ya, yang bukan dengan hukum tertulis, tapi dengan roh yang menghidupkan. Nah, saudara ya. Nah, pelayanan ini, saudara ini. Pelayanan ini. Pelayan-pelayan. Jadi pelayanan ini, yaitu Paulus yang menjadi pelayan-pelayan. Itu dibahas, saudara ya, di kitab Ibrani ini, saudara. Pelayanan mereka, pelayanan yang disebut tadi, pelayanan yang dengan roh Allah yang hidup, adalah gambaran dari bayangan. Ya, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Haleluya. yang diberkati bilang haleluya dong. Pelayanan mereka, yaitu pelayanan ya yang dengan roh Allah yang hidup, itu gambaran dan bayangan dari apa yang ada di Yerusalem yang baru, saudara ya. Luar biasa nggak, saudara ya? Ini pelayanan yang ada di surga. Oke?
Saudara ya, ini menarik. Sama seperti yang diberitahu, wah rupanya Allah yang sama. Ya. Elohim Yahweh. Sejak dulu, makanya saya bilang, sebenarnya Taurat itu baik, Taurat itu kudus, ada apa yang lainnya? Rupanya, ada yang bisa jawab nggak? Ya. Ini saudara. Pelayanan yang tadi, itu adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Wah, luar biasa nih. Ya, ini pelayanan yang Paulus buat loh. Dibilang itu gambaran dan bayangan dari pelayanan yang sama seperti yang diberitakan kepada Musa. Loh, terus what is missing gitu? Apa yang hilang dong dengan Taurat? Apa saudara? Yes, say something. Apa yang hilang kok? Ini sama katanya dengan yang ada di Taurat. Apa saudara? Yang hilang roh yang menghidupkan, yang hilang. Ya, kenapa yang hilang tuh roh yang menghidupkan, Pak? Kenapa sampai roh ini belum dihidupkan, Pak? Iya, tumpul tadi. Tumpul, kenapa ini tumpul? Tumpul tadi, kenapa sampai bisa hidup nih, Pak? Ini kan? Ingat ya kata-kata ini, kemerdekaan. Kemerdekaan, yes. Ya. Roma 8 ayat 2. Jadi Roma 7:24 bilang syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Syukur kepada Allah. Maksudnya apa? Karena di dalam Kristus kamu dimerdekakan dari hukum dosa itu. Artinya apa sih? Rohnya yang tadinya terbelenggu oleh roh perbudakan, jadi budak, dibelenggu, itu dilepaskan. Sehingga apa? Roh ini kembali memiliki kemungkinan, kesempatan untuk apa? Untuk mengendalikan jiwanya. Ingat, kesempatan. Karena apa? Baru terhubung. Ya, karena dia tidak dibelenggu, dia tidak tidak menjadi budak gitu, saudara. Ya. Nah, itu yang berbeda. Kristus belum datang, tidak ada kemerdekaan. Rohnya mati itu, saudara ya. Oke. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ya. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ingatlah demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Nih, ingat ini saudara, bisa kita dalamin ya. Besok nih ini ya, pelayanan. Ada satu pelayanan saudara. Namanya pelayanan yang sama dengan merupakan pelayanan yang bayangan dari pelayanan yang ada di surga. Yang menarik sudah diberitakan kepada Musa juga. Katanya apa? Sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena Yesus menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara bisa lihat ya, kata-kata agung, mulia, yang lebih tinggi. Saudara ya, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk perjanjian yang kedua. Jadi perjanjian yang pertama ini bercacat karena karena jatuh dalam dosa. Karena dalam belenggu dosa belum dimerdekakan. Bukan. Kenapa bercacat? Rohnya belum merdeka. Oke, saya tangkap maksud saudara. Tapi dia bercacat karena membawa kepada kematian. Ya kan? Tapi kenapa dia membawa kepada kematian? Karena yang tadi jawabannya kan? Karena belum ada kemerdekaan. Karena rohnya belum merdeka. Gitu. Ya kan? Oke, bisa tangkap ya. Jadi kita harus, ini yang saya tuh mau menekankan ini saudara. Yang tadi itu loh, sadarlah, berjaga-jagalah. Ini our enemy. Ingat ya, dalam pertandingan iman, saudara bukan melawan darah dan daging. Jelas
Ini harus tahu. Jadi jangan bilang dengan puasa kau bisa hidup kudus suci. Enggak. Pasti enggak. Ya. Keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum Allah. Emang itu tidak mungkin baginya. Hukum-hukum tertulis itu mematikan. Yang bisa kita sadari adalah apa, saudara? Bahwa kita ini sudah merdeka. Roh kita ini sudah dilepaskan. Sehingga kita terhubung dengan Bapa. Oke? Ini perjanjian yang baru. Inilah pelayanan yang adalah gambaran pelayanan di surga. Oke? Ini menarik. Ya, ini adalah katanya apa? Pelayanan yang lebih agung. Ya, pelayanan yang lebih mulia. Pelayanan yang lebih tinggi. Ya, sebabnya karena yang pertama itu cacat. Nah, kita lanjut. Ini bagian terakhir ya. Sebab Yesus menegur mereka ketika ia berkata. Wah, nah ini di sini nih. Ini yang kutipan dari Yeremia 13 ya. Tadi 13 ya. Yeremia 31, sorry, terbalik ya 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Jadi Yeremia tulis akan datang waktunya ya saudara ya. Dia kutip demikianlah firman Tuhan. Ini saudara. Jadi di Yeremia 31 ini sudah dinubuatkan. Itu luar biasa menurut saya juga. Makanya mengenai Kristus akan datang juga sudah dinubuatkan ya. Saudara, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi bukan yang Taurat itu. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini dia. Ya, kita baca ya. Di tempat saudara masing-masing baca nih. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Wah, luar biasa ya. Dia mau bilang begini, saudara. Aku akan menulis Injil ya untuk menjadi rema di dalam jiwa. Dan apa? Membangkitkan ya roh mereka supaya terhubung dengan Bapa. Ini nih, saudara ya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Ini harus jadi rema ya dalam jiwa dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Saudara bisa lihat langsung terhubung ya. Langsung connect ya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terhubung. Ya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita ya bahwa kita ini adalah anak. Hanya anak yang bisa panggil ya Aba ya Bapa. Ada anak yang bisa ya ada Ada apa ya? Anak. Ada yang bukan anak bisa panggil Bapa? Ya ada juga ya, dad gitu ya. Enggak ya bercanda. Tapi saudara ya, bisa lihat. Dan maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi. Nah ini menarik sekali nih kata-kata ini. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Itu karena apa, saudara? Karena apa? Ada roh. Ya, ada roh Allah yang mengajar mereka, membawa mereka ke dalam seluruh kebenaran. Tidak ke Yerusalem, tidak ke Gunung Gerizim, ya. Bukan kepada hukum-hukum yang tertulis pada loh batu, tetapi dengan roh Allah yang hidup, yang menuliskannya, ya, di dalam hati mereka. Mereka akan mencari Allah. Tetapi ada syaratnya. Kristus datang, ya. Karena saudara lihat di sini ya. Akan tiba waktunya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Ketika roh Kristus ya membawa ketika Allah ya mengutus Kristus menjadi daging. Itu penting saudara baca ulang Roma 8 ayat 3. Ketika Allah mengutus anaknya menjadi daging. Serupa dengan daging yang adalah dosa oleh dosa. Kata-katanya keren. Hukum ini digenapi
Kalau katanya kita hidup tidak menurutin daging itu, tapi menurut roh. Ada balik. Kok bisa roh? Kan roh tadi ini gimana? Roh tadi ini kan terbelenggu. Rupanya dengan roh Kristus yang membangkitkan Kristus, roh Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu membebaskan belenggu dari perbudakan roh penguasa angkasa. Roh ini menjadi punya hubungan. Memiliki kesempatan, memiliki kemungkinan untuk kemudian kembali menjadi intim dan karib. Intim dan karib. Itu namanya apa, saudara? Persekutuan. Persekutuan. Bukan seperti daging yang namanya perseteruan. Ya, kiri dan kanan, saudara ya, bisa saudara lihat. Satunya perseteruan, satunya persekutuan. Persekutuan ini, saudara, itu adalah hubungan yang intim dan karib. Yang dapat terjadi ketika roh ini dibebaskan dari belenggu. Ya, Kristus memerdekakan engkau supaya dapat menemukan kemenangan-kemenangan. Kenapa masih dicatat jadi kemenangan? Karena jiwa ini harus menentukan kehendaknya. Di dalam kehendak inilah saudara dapat menemukan sesuatu yang bagus tadi ya, merupakan akibat dari pelayanan yang lebih agung, pelayanan yang lebih mulia, pelayanan yang lebih tinggi. Ini gambaran dari pelayanan yang ada di surga. Amin, saudara. Amin. Ya, terpujilah Kristus. Sehingga setiap firman ini menjadi kekuatan yang baru. Ya, ditulis di dalam loh hati kita menjadi kekuatan yang baru yang membawa kita ke dalam seluruh rahasia-rahasia Allah, yaitu rahasia-rahasia perjanjian yang baru. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, mengucap syukur malam hari ini untuk kebenaran yang boleh Engkau singkapkan kepada kami. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus sedang bekerja, terus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini, Tuhan, di dalam setiap kami. Mari lebih dalam Engkau membawa kami ke dalam pelayanan perjanjian yang baru ini, supaya sungguh roh kami, Tuhan, dibangkitkan untuk kembali terus mengalami kemenangan-kemenangan, sehingga kami dapat melihat persekutuan yang semakin mulia, semakin agung, semakin tinggi harganya, Tuhan, supaya ini sungguh-sungguh pada akhirnya menjadi pelayanan yang digambarkan yang ada di surga itu. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri, sehingga segala sesuatu kami lewati dalam menit jam yang kami sudah lewati ini. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan berkat Tuhan. Kami juga mau selesai di sini dengan berkat Tuhan. Anak-anak Allah, Engkau yang sedang merindukan belas kasihan kemurahan-Nya, arahkan hatimu kepadanya. Yahweh Elohim, Bapa di surga, mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahteranya. Dia bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi korban penebus juru selamatmu, sukacitamu dibuatnya penuh. Dia tidak tinggalkan engkau sendiri, tetapi dia mengutus rohnya yang kudus. Di dalam persekutuan itu, engkau dihibur, aku dihibur, engkau dihibur di dalam keadaan apapun yang kau hadapi. Dia tolong engkau, dia mengasuh, membimbingmu ke dalam seluruh kebenaran. Di mana ada kebenaran itu, engkau sungguh-sungguh akan mengalami kemerdekaan. Yakin, bangkitkan iman, percayalah. Malam hari ini, berkatnya Abraham, Yakub dan Ishak turun atasmu. Sehingga setiap apa yang kau pegang dibuat Tuhan berhasil. Dibuat engkau naik dan tidak turun. Diberkati lumbung-lumbungmu, keluar masukmu Tuhan pelihara. Engkau disertai
di sepanjang perjalananmu, dijauhkan, diluputkan engkau dari malapetaka, mara bahaya. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai kita berjumpa dengan Kristus di awan-awan, masuk dalam pesta perjamuan kawin, hidup di dalam kerajaan Bapa sampai selama-lamanya. Engkau yang terima berkat, engkau yang mengucap syukur, engkau yang disembuhkan, dipulihkan, dibaharui malam hari ini. Bersama dengan saya katakan, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya.